mengisi daya HP kita sampai full. Terus aman-aman aja, nggak meledak, nggak panas, bisa karena ini kita akan belajar mengapa hal itu bisa terjadi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama murid mampu menjelaskan konsep militansi dan prinsip kerja transformator dengan benar. Terus murid mampu menganalisis hubungan antara unit militan dengan tegangan pada transformator dengan semua sifat interaktif dan alat berat dengan tepat. Nah, oke, sebelum itu ibu akan membagikan KKPD-nya. Nah, ini mampu gini aja ya. Silakan diisi nama dan kelompoknya. Jadi kita bakal belajar apa? Di situ di covernya coba dibaca. Militansi dan transformator. Nah, minggu lalu kan ibu udah sedikit kasih spoiler nih tentang materi induktasi dan transformator. Ada yang masih ingat gak apa itu induktasi? Ada yang masih ingat? Hikmah? Apa itu induktasi? Induktasi itu kemampuan kumparan untuk menghasilkan tegangan ibu. Oke, bener gak teman-teman? Betul. Yang sepemikiran sama hikmah. Sepemikiran. Oke, semuanya ya. Oke, berarti gak ada yang salah. Terus apa itu transformator? Ada yang masih ingat? Apa Ica? Alat untuk kemampuan tegangan. Oke, bener gak? Benar. Oke, mari kita diskusi dulu. Nah, sebelumnya silakan kalian scan dulu nih QR-nya. Sudah. Oke, jadi sebelumnya benar ya, indikasi itu merupakan kemampuan kumparan untuk menghantarkan listrik atau menghasilkan DBL listrik akibat perubahan arus. Nah, indikasi itu prinsipnya ada tiga. Nah, prinsip dari indikasi itu yaitu perubahan arus terus mengalami flux magnet, kemudian muncul GGL induksi. Nah, GGL itu gaya gerak listrik. Nah, selanjutnya itu kalau transformator merupakan alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, di transformator ini ada dua macam, yaitu ada transformator step up dan transformator step down. Nah, cara kerja dari transformator ini bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan sama kalian itu namanya output. Nah, kalau yang kiri itu namanya input. Nah, ketika input atau sinyal kalian ini yang bersumber dari PLN masuk ke lirikan primer, dan di situ maka akan terjadi perubahan arus bolak-balik atau arus AC yang akan dihantarkan ke inti besi. Nah, medan magnet. Nah, pada inti besi itu akan diperkuat nih si tegangan dari lirikan primernya, kemudian akan dihantarkan ke lirikan sekunder. Nah, jadilah bisa memecah sampai kalian gitu. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi PET-nya. Nah, kalau simulasi PET ini tujuannya untuk mengetahui pola dari tegangan dan pilihan padanya. Yang ada lampunya ini namanya outputnya. Ya, ada baterai ini namanya input. Nah, coba dilihat di poin yang ini ya. Diikutin ya. Oke, bolanya. Oke, udah semua. Sudah. Nah, misalkan kita taruh si lilitan sekunder ini dua. Lilitannya ada dua ya ini. Terus lilitan primernya ada 4. Nah, kemudian kita tekan ke sini.
Nah, menggunakan arus AC. Nah, apa yang terjadi? Lampunya menyala ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita ubah nih parameternya menggunakan arus DC, tuh apa yang terjadi? Mati. Ya kan, mati. Nah, kasus tadi bisa ditulis di lembar kerja kalian ya. Jadi kesimpulannya gimana tadi dari hasil mathnya? Kalau misalkan arusnya AC, terus tegangannya NS, ya NS-nya berapa? 2 lilitan, terus si PS-nya 2 N4, udah didekatkan. Apa di situ keterangannya? Lampunya nyala. Ya, lampunya nyala ya. Isi PNS. Nah, selanjutnya sekarang kita akan memvalidasi hasil dari simulasi tadi menggunakan alat laboratorium. Nah, ini namanya alat labnya praktikum transformator ya. Nah, jadi ini itu namanya definisi. Nah, ini definisi, ini itu umparan. Nah, ini umparan juga. Nah, yang sebelah kiri itu umparan primer, yang sini ya, yang sini yang kanan itu umparan sekunder. Nah, kita akan menguji menggunakan ini itu namanya Multimeter. Nah, ini itu namanya satu daya. Nah, nanti ketika si tegangannya kita naikkan, di situ ada dari 3 sampai 12. Nah, maka perubahan dari ketika si tegangan kita hantarkan ke si kumparan ini, kumparan primer dan kumparan sekunder ini, nah maka di sini akan terangkannya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kan. Nah, trafo step up itu apa? Nah, kalau transformator step up itu berarti jumlah lilitan sekundernya lebih banyak dibanding jumlah lilitan primer. Nah, jadi LS-nya lebih banyak dibanding primer. Nah, kalau transformator step down berarti kebalikannya. Ya. Jadi mana? Primernya lebih besar dibanding primernya lebih
besar. Nah, berarti itu namanya trafo step up. Ya, tegangannya dinaikkan. Nah, kalau yang step down coba lihat. Di situ berapa? MP-nya sama ya, 250 sama 500. Nah, terus IP-nya berapa? 12. Nah, kita naikkan tegangannya berarti 12 volt. Nah, PS-nya berapa jadinya hasilnya? 5 volt. Nah, itu lebih kecil. Step down karena tegangannya diturunkan. Nah, selanjutnya ibu mau kalian presentasikan yang bagian explain. Silakan perwakilan salah satu kelompok untuk maju explain satu orang. Bu mau Bu. Jadi gimana nih hubungan antara dua ya di sini aja dua lilitan NS-nya dengan PS-nya berdasarkan hasil percobaan tadi. Udah bisa waktu. Ya. Gimana? Jadi jumlah si lilitan sekunder itu berbanding lurus sama tegangan sekunder Bu. Betul ya. Silakan duduk. Nah, terus yang kedua, silakan kelompok dua maju salah satu. Siapa yang mau maju? Tuh. Jelaskan perubahan apa yang terjadi pada arus apabila arusnya diubah dari AC menjadi DC. Tadi kan kalian udah mau. Gimana? Jadi jawabannya ketika arus AC diubah ke DC, maka lampu pada keluarannya itu tidak menyala. Ya, benar ya. Betul. Nah, mengapa transformator itu harus menggunakan arus AC? Ada yang tahu? Karena menentukan arus. Ya, karena menggunakan arus yang pertama. Terus, ya karena arus AC itu bersifat bolak-balik. Kalau misalnya pakai arus DC kan dia jadi mati, tidak ada indukansi. Nah, Oke, habis ya.